الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Anggota Komisi 1 mohon izin menyampaikan hasil pembahasan Komisi 3 ya. Sebetulnya kita semua insya Allah sudah tahu, dan yang nanti kami harapkan dari Komisi 3 atau dari Rumah Quran mungkin masukan ya dari para ustadz dan ustazah mengenai bagaimana kita membawa Rumah Quran Al-Insan ke depan gitu ya. Karena ini sesuai dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, ini merupakan salah satu pilar utama gitu ya dari pengembangan Masjid Raya Al-Insan ke depan. Oleh karena itu kami ingin memulai dulu dari sejarah atau apa namanya perkembangan Rumah Quran Al-Insan sejak berdiri beberapa waktu lalu. Kalau Pak Ari tadi menjelaskan ini bermula dari Oktober 2021, maka secara resmi sebetulnya boleh kita juga bilang inisiasi untuk pembangunan Rumah Quran itu dimulai di Maret 2002 ya. Waktu itu ada beberapa pengurus yang sengaja berniat melakukan studi banding ke dua tempat ya. Yang pertama Rumah Quran Sulasmo di kawasan Selipi. Ya, saya dengan beberapa pengurus termasuk Pak Ketua mengunjungi Rumah Quran Sulasmo. Rumah Quran Sulasmo ini sebetulnya cukup menarik ya, karena berdiri di antara pemukiman yang cukup padat, dan yang tidak kalah menariknya ini dikelola oleh keluarga yang juga menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan fisik Rumah Quran Al-Insan. Masya Allah. Jadi ini merupakan sebuah awal yang baik ya bagi kita pada waktu itu, membuka jalan untuk kemudian sampai hari ini kita memiliki Rumah Quran di Al-Insan. Kita juga sempat mengunjungi Karisma Risalah atau Risalatuna. Cukup banyak dialog kita dengan Ustadz di sana. Dan kemudian dari diskusi-diskusi itu kelihatannya kemudian kita mendapatkan juga rekomendasi untuk mempelajari model pengelolaan Rumah Quran dari pada akhirnya dengan Forum Halaqah Quran. Di sekitar bulan Juni kemudian kita melakukan pertemuan dengan Ustadz Imam Al-Faruq yang merupakan founder dari Forum Halaqah Quran, di mana saat itu beliau juga sudah mengelola dua rumah Quran ya, bekerja sama dengan Masjid Raya Bintaro sektor 5 dan Masjid An-Nahl dekat kampus STAN ya di Jurangmangu atau di Bintaro. Kami waktu itu pengurus sepakat untuk mencoba model pengelolaan Rumah Quran ini dengan bekerja sama dengan Forum Halaqah Quran, karena mungkin lebih dekat nature dari keberadaan masjid maupun para jamaahnya atau para santrinya yang sebetulnya lebih kepada memilih untuk memanfaatkan waktu Sabtu dan Minggu ya, persis seperti yang dikelola juga oleh Forum Halaqah Quran di Masjid Raya Bintaro maupun di Masjid An-Nahl. Nah, karena kemiripan itu kita coba berikhtiar menggunakan metode Forum Halaqah Quran, sehingga dalam beberapa kesempatan kita mempersiapkan ini, kita mengundang Ustadz Imam sebagai founder menyampaikan bagaimana metode pengajaran termasuk buku-buku panduan yang digunakan. Beberapa kali seri koordinasi dan akhirnya di sekitar bulan yang sama, karena waktu itu memang dari Ketua BKM ingin supaya ini cepat juga bergulir ya program Rumah Quran. Serangkaian kegiatan termasuk persiapan administrasi, infrastruktur, walaupun memang pada saat itu masih sederhana ya, sampai kemudian kepada syarat utama yaitu daurah gitu ya, pelatihan. Nah, memang ada cukup banyak pertanyaan, kenapa kita tidak menggunakan metode ini dan itu ya, termasuk bahan yang digunakan sebagai buku panduan. Sebetulnya memang semua sama, kita menggunakan metode Utsmani ya sebagai basic dari metode pengajaran Quran, tetapi yang dibedakan yang coba ditawarkan oleh FHQ ini
hanya berupa bagaimana kita menyampaikan ya kepada para santri gitu. Walaupun di awal memang ada proses seleksi, interview kepada calon-calon pengajar. Nah, program ini kemudian berlanjut dan alhamdulillah segala sesuatunya diberkati oleh Allah ya. Kita kemudian melakukan pembukaan dan pendaftaran kepada calon-calon santri sampai kemudian di 3 Juli ini merupakan momentum pertama kita melakukan placement test ya. Yang alhamdulillah pada saat itu ada sekitar 58 ya Pak Rahmat ya, dari sekitar 79 santri yang terdaftar pada saat itu. Dan berlanjut juga pada acara soft launching yang alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Wali Kota Jakarta Selatan dan juga dihadiri oleh segenap pengurus dan pimpinan di wilayah Jakarta Selatan maupun sekecamatan Kebayoran Lama. Alhamdulillah itu pertanda yang baik ya, dan juga dihadiri oleh Ibu donatur ya beserta keluarga, sempat juga melakukan peninjauan di lokasi pembangunan yang sudah berjalan walaupun belum selesai di lokasi Rumah Quran Al-Insan. Proses selanjutnya tetap berjalan, terus berjalan sampai kemudian angkatan pertama dari Rumah Quran Al-Insan ini kita kemudian mulai di tanggal 24 Juli yang ditandai dengan kegiatan belajar mengajar perdana yang dipandu waktu itu oleh Ustadz Haji Syarifuddin Mustafa. Nah, kemudian kita ingin coba melanjutkan proses ini yang subhanallah insya Allah membawa keberkahan ya. Ketika proses pembangunan berlangsung, kita tidak menunggu, tetapi kita langsung memulai dengan memanfaatkan fasilitas masjid ya. Kita bikin halakoh di dalam masjid sambil menunggu proses pembangunan selesai, dan alhamdulillah di sekitar akhir Agustus dan awal September ketika bangunan itu selesai, kita mulai memindahkan seluruh santri di Rumah Quran Al-Insan. Alhamdulillah ini sekitar minggu keempat ya dari proses belajar mengajar yang sudah mulai menempati rumah barunya ya, Ustadz Agung ya, yang subhanallah nanti juga kami mohon masukan dari Ustadz dan Ustazah tentang bagaimana pemanfaatannya. Sampai kemudian kita juga ingin melanjutkan pembukaan santri untuk gelombang atau angkatan kedua. Jadi Bapak Ibu sekarang kita sudah memasuki sesi untuk pendaftaran untuk para santri, calon santri untuk angkatan yang kedua. Dan kemarin kita juga bahkan sudah mempersiapkan untuk calon-calon guru dengan membuka pelatihan atau daurah untuk para muwajjih. Detailnya nanti saya sampaikan di belakang. Nah, timeline sampai dengan akhir Desember, insya Allah kita juga sudah merencanakan beberapa kegiatan termasuk placement test untuk pembukaan santri-santri baru, termasuk juga rencana untuk menyelenggarakan kembali kegiatan belajar mengajar perdana untuk angkatan yang kedua ini. Dan juga rekan-rekan pengurus kemarin atau tadi juga sudah mendiskusikan tentang bagaimana kita juga bisa mengapresiasi para santri yang sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya. Mungkin dengan kegiatan seperti wisuda atau haflah Quran ya, yang mungkin nanti kita bisa jadikan semacam program tahunan, lebih untuk memberikan semangat dan apresiasi kepada para santri. Ini Bapak Ibu kepengurusan di Rumah Quran yang terdiri dari 9 orang gitu ya. Pertama ada penasehat, tentu Ketua PKM Masjid Raya Al-Ihsan, saya sendiri yang diamanahi sebagai mudir, dibantu oleh para ustadz semua yang ada di sini. Cuma silakan nanti kalau Bapak Ibu semua ada masukan, apakah kita juga perlu melibatkan ibu-ibu ya, karena sebagian jamaah dan santri ini juga merupakan sebagian besar ibu-ibu. Walaupun kita juga sudah punya ustazah ya yang menjadi guru pengajar di Rumah Quran ini. Jadi bendahara dibantu oleh Pak Budi. Mana Pak Budi? Hadir. Kemudian untuk sekretaris kita dibantu Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat ini sementara waktu kemarin sempat double job ya, karena juga merangkap untuk bagian administrasi. Insya Allah mulai malam ini Pak Ketua kita juga akan dibantu oleh Pak Lukman sebagai PJ untuk bagian administrasi. Dan yang berikutnya untuk humas dan fundraising, ini subhanallah kita alhamdulillah punya Ustadz Rudi ya, yang dengan kreativitas dan kesigapannya membantu kita dalam memberikan publikasi baik untuk pendaftaran maupun sampai dengan kegiatan-kegiatan fundraising, alhamdulillah. Kemudian untuk bidang program dan kurikulum kita dibantu oleh Ustadz Agung. Kemudian Pak Putro juga kita libatkan untuk bagian evaluasi dan litbang.
Ini merupakan satu titipan juga, bagian yang perlu ada di dalam rumah Quran, rekomendasi dari Forum Halaqah Quran. Kenapa? Karena dalam proses belajar mengajar, barangkali ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada pengurus dari para santri maupun dari pengajar. Disinilah nanti peran dari bagian litbang atau evaluasi dalam rangka untuk perbaikan program-program rumah Quran ke depan. Dan terakhir, kita punya pemuda juga yang selalu sigap ya membantu kebutuhan infrastruktur maupun rumah tangga. Pak Irwan ini yang selalu ada di mana-mana gitu. Saya merasakan dia itu pusing menurut saya. Jadi, Masya Allah, Ustadz Giri, kalau kita mau butuh pesen kopi, ada Pak Irwan. Saya itu pusing perut saya. Kopi coklat. Kalau pengajar mau butuh makan siang, tinggal dia tanya, mau dibawa atau mau makan sini gitu. Subhanallah. Jadi Ustadz Irwan ini, subhanallah. Tapi namanya benar Irwan. Saya kemarin nanya Pak, saya kira namanya depannya RM Irwansyah gitu. Ternyata bukan. Karena saya pikir RM itu Raden Mas gitu ya. Ternyata beliau ini orang awak juga, jadi mohon maaf kemarin sempat salah menulis nama. Jadi alhamdulillah kita punya para pemuda-pemuda ini yang subhanallah membantu kelancaran program rumah Quran. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sebetulnya sudah merencanakan ada 4 jenjang dan program ya, di rumah Quran. Yang pertama adalah program reguler untuk santri non-mukim, dan yang kedua untuk program reguler non-mukim yang plus beasiswa. Ini kedua program ini sudah berjalan alhamdulillah dengan bantuan para pengurus. Dan ke depan kita juga sudah merencanakan untuk membuat program santri yang reguler tetapi mukim. Nah, ini yang nanti kami juga mohon masukan dari Bapak Ibu para ustadz dan ustazah. Dan satu hal lagi juga program yang kami rencanakan yang tidak kalah menantangnya adalah program non-reguler yang dikhususkan untuk grup atau karyawan dan juga untuk privat maupun keluarga yang bisa dipanggil ke rumah. Dan nomor 3 ini yang baru yang tadi kita diskusikan, yang sebenarnya juga mungkin menjadi terobosan ya, breakthrough yang bisa memperluas ekspansi rumah Quran Al-Insan ke depan ya Pak Ketua. Jadi detailnya nanti kita mungkin belum siapkan, tetapi secara konsep, secara deskriptif mungkin nanti bisa kita gambarkan ya. Nah, yang di sebelah kanan ini sekedar contoh flyer yang dibuat oleh teman-teman untuk mempublikasi penerimaan santri baru di periode angkatan pertama 2022 yang lalu. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit profil dari santri rumah Al-Quran di angkatan yang pertama. Total santri yang terdaftar di administrasi kami ada sebanyak 99 santri yang terdaftar, dan yang hadir mengikuti placement test, baik yang hadir di saat waktu yang kita publikasikan maupun yang datang menyusul pada hari H pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, itu sebanyak 89. Jadi dari 89 santri aktif ini, 58 itu hadir pada saat yang kita publikasikan ya Pak Rudi ya, Ustadz Agung ya. Dan yang 31 sisanya itu yang datang menyusul di gelombang kedua maupun pada saat program rumah Quran sudah berjalan. Dari sekian banyak santri, ada 8 santri yang duafa dan santri yatim sebanyak 18, dan total sisanya sebanyak santri reguler sebanyak 63. Kalau kita lihat data dari santri yang terdaftar kemarin, cukup variasi ya, gapnya sangat lebar. Santri termuda di rumah Quran itu 3,5 tahun Bapak Ibu. Dan ini kembar, subhanallah ya. Jadi ada santri kembar, 2 orang, laki-laki, itu umurnya baru 3,5 tahun. Nah, oleh karena itu kita kasih pengajar juga yang masih milenial ya, Ustadz Agung ya. Yang ya mungkin metode ajar mengajarnya ini nggak sama dengan santrinya Pak Lukman gitu, yang sama-sama balita gitu. Kalau ini sama-sama balita, tapi yang tadinya bawah 5 tahun ini udah bapak-bapak di atas 50 tahun gitu ya. Subhanallah, ada juga, karena santri tertua kita usianya 60 tahun. Subhanallah. Dan di angkatan pertama ini ada satu kelas, di kelas hari Sabtu, levelnya Pratahsin oleh Ustazah Diana, dan sisanya ada di hari Ahad. Jadi semua terkonsentrasi di hari Ahad, ada 9 kelas, baik Pratahsin maupun Tahsin. Nah, ini profil sedikit singkat dan jumlah pengajar untuk rumah Quran Al-Insan. Jadi ada 7 guru ikhwan, Ustadz Agung, Ustadz Fawaz, Ustadz Najih,
Ustadz Fadil, Ahmad Fadilah, Ustadz Riki, Ustadz Ahmad Mubashir, dan Ustadz Umar Hakim. Untuk akhwat ada 4 saat ini, ada Ustazah Diana, Ustazah Suryani, Ustazah Salama, dan Ustazah Nurhida. Kesemuanya ini campur, ada yang masih berstatus mahasiswa di Mahat An-Nu'aimi, ada juga sebagian yang sudah lulusan atau masih menjadi santri di lembaga tahsin atau tahfiz Quran. Dan 1 atau 2 beberapa dari pengajar sudah hafiz ya, mungkin walaupun kurang dari 30 juz, tapi subhanallah sudah bisa memandu nanti jika ada santri tahfiz. Nah, ini yang mungkin pokok diskusi di malam ini ya, Bapak Ibu, para ustadz dan ustazah. Ada 4 isu strategis yang kami kira menjadi perlu perhatian bersama. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita mengoptimalisasi fisik bangunan rumah Quran yang ada saat ini. Tadi kita alhamdulillah sudah diberkahi dengan diberikan bantuan berupa bangunan yang perlu kita optimalkan. Jadi bangunan rumah Quran ini terdiri dari 7 ruang kelas dengan 1 ruangan kantor dan juga 2 ruangan untuk kantor maupun asrama untuk musyrif yang kita dedikasikan untuk nanti jika ada santri mukim. Juga kita memiliki 2 kamar untuk santri mukim yang masing-masing berkapasitas sekitar 8-10 santri ya, dengan kombinasi menggunakan tempat tidur tingkat atau bunk bed. Di sana juga ada dapur. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah berkunjung, silakan nanti main. Ada dapur juga lengkap dengan kompor dan wastafel ya. Juga ada laundry sebetulnya, tapi kita belum ada mesin cuci nih Pak Juli. Jadi sebuah ruangan aja yang disiapkan di pojokan, ada keran dan ada tempat menjemur. Mungkin nanti perlu disiapkan jika sudah ada santri mukim dan musyrifnya. Kita juga punya 3 kamar mandi untuk ikhwan dan 3 kamar mandi untuk akhwat, dan juga ada tempat wudhu serta aula. Ini subhanallah fasilitas yang saya kira ya ada 3 kamar mandi untuk ikhwan, 3 kamar mandi untuk akhwat. Cuma 2 ya. Tadi kami berdebat juga tuh 2 apa 3 ya. Dengan saya 3 sih. Jadi 4. Tapi kalau 2 ya mungkin nanti kita koreksi. Tadi Pak Iwan saya suruh minta tolong cek ke atas ya. Semua ya. Coba video call nggak jadi. Oh iya. Sekarang. Ada yang lihatnya kamar mandi tetangga kali. Tadi yang sempat lama pembahasannya ini nih Pak Ketua nih. Debat kita tadi. Gara-gara kamar mandi berdebat itu. Oh, Masya Allah. Yang mohon maaf ini berarti salah. Nah ini juga kami taruh catatan penting di kotak oranye di atas ya, karena kita punya kelas yang isinya itu santri usia balita ya, betul-betul balita nih Pak Lukman. Ada yang 3,5 tahun tadi, mungkin kita perlu kelas yang dedicated ya, 1 kelas khusus yang diisi nanti. Luas sekali Pak, yang sampingnya studio. Iya, betul. Mungkin nanti kita dedikasikan itu untuk kelas yang anak-anak Pak. Yang nanti tadi juga ada masukan kita isi. Yang isinya nanti ada buku-buku kita perpustakaan, bahkan perpustakaan mainan gitu ya, sehingga untuk menghindari kejenuhan atau lebih banyak meningkatkan aktivitas tidak tetapi aktivitas yang lainnya. Jadi ini tantangan lainnya yang kita perlu juga antisipasi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, isu strategis di rumah Quran ini yaitu isu pendanaan, fundraising. Karena kita tahu bahwa nanti kita lihat di bawah, setidak-tidaknya kita butuh untuk operasional saat ini ya, menjalankan rumah Quran ini sekitar 11 juta per bulan. Itu baru untuk kebutuhan untuk kafalah pengajar, pengurus, dan juga untuk ya snack dan minuman gitu ya. Ini belum termasuk santunan yatim yang kita juga berikan kepada santri-santri yang yatim. Ini menjadi tantangan bagi rumah Quran ke depan yang saya kira insya Allah ya Pak Ari ya, dengan izin Allah kita bisa atasi ini nanti ke depan insya Allah. Nah, tidak hanya untuk itu tadi biaya yang fix ya, yang overhead cost yang selalu pasti kita keluarkan setiap bulan, belum nanti kita juga perlu antisipasi untuk biaya-biaya yang lain seperti termasuk biaya pengadaan untuk kebutuhan rumah Quran, baik inventaris maupun keperluan lainnya seperti ATK dan lain-lain. Yang ketiga, ini juga satu hal ya yang saya kira masih terkait dengan isu yang pertama tentang bagaimana kita memarketingkan, memasarkan rumah Quran ini
dan pengelolaan pendaftaran santri. Kalau di angkatan pertama kemarin kita punya 99 orang yang mendaftar, kalau target Pak Ari itu di angkatan kedua ini harusnya bisa 2 kali lipat, kan begitu ya Bapak Ibu. Nah cuma sampai saat ini mungkin masih kurang dari 10 ya. Oleh karena itu beberapa strategi mungkin nanti kita bisa tawarkan dan mohon bantuan dari Bapak Ibu. Yang pertama, kita nanti akan minta bantuan dari para santri dan orang tua santri yang saat ini sudah menjadi anggota di angkatan pertama untuk bisa memasarkan, menginformasikan tentang rumah Quran sehingga akan lebih banyak lagi orang yang mendaftar. Yang kedua, nanti kami juga mohon bantuan dari ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu di kewanitaan di rumah Quran juga bisa membantu untuk memasarkan lah ya, menginformasikan program rumah Quran ini. Dan yang ketiga tentang dengan melalui jaringan yang kita miliki ya, dari pengajar yang sudah ada mungkin punya juga kelas-kelas atau halaqah-halaqah di tempat lain, di rumah, di sekolah, dan di lingkungannya juga bisa bantu untuk juga menawarkan rumah Quran ini kepada mereka gitu. Dan yang kemarin juga menariknya adalah Pak Ari, kita juga mungkin nanti bisa tanda petik mengharuskan gitu kali ya, pengurus termasuk tenaga-tenaga pendukung seperti Marbot untuk juga mengikuti program tahsin ini Pak Ari. Sehingga kita bisa mencapai target atau cita-cita untuk bisa memanfaatkan rumah Quran ini untuk semuanya. Jadi ingat tadi di sesi sebelumnya bahwa keberadaan rumah Quran ini sebetulnya tidak hanya berguna untuk masyarakat sekitar, tetapi juga bagi internal kan gitu Pak Juli ya. Tidak hanya bisa memberikan manfaat untuk orang luar, tetapi justru bagi orang dalam, nah itu juga penting. Oleh karena itu saya kira ini bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana kita juga memberikan manfaat rumah Quran ini untuk semua. Dan tentu ini tidak satu-satunya cara, kita juga bisa menggunakan cara-cara konvensional dengan menggunakan spanduk, flyer maupun publikasi lainnya. Dan isu berikutnya tentang kalender akademik yang kemudian Pak Ari juga tadi sampaikan, ini juga karena kita masih baru, kami juga nanti mohon masukan dari Bapak Ibu yang selama ini sudah punya pengalaman ya, kayak Umi Murti yang punya sekian banyak dan lama pengalaman mengelola pengajian-pengajian, bagaimana kita bisa menerapkan kalender akademik untuk rumah Quran ya. Bayangan kami tadi pada saat rapat, mungkin kita bisa membuat lebih dari 2 kali sesi penerimaan gitu ya Pak Juli ya. Kalau saat ini kita dimulai setengah tahun kita bisa buka 2 kali pendaftaran, mungkin kita bisa mencita-citakan selama tahun 2023 nanti kita bisa buka 4 kali pendaftaran, baik yang reguler maupun yang nanti sifatnya insidentil dan lebih khusus gitu ya, seperti pengajian untuk kelompok karyawan maupun untuk keluarga. Nah oleh karena itu saya kira hal penting lainnya yang kita perlu siapkan adalah tentu saja tahapan untuk pendaftaran santri baru, kemudian kita juga nanti perlu menyiapkan kapan itu ujian-ujian kenaikan kelas, sampai juga kepada pelaksanaan daurah, dan juga sampai kepada nanti kita perlu memikirkan acara-acara yang bisa menghilangkan kejenuhan dari para santri, termasuk rihlah maupun apapun namanya yang bisa memperkuat dan mempererat hubungan antara santri dan pengajar serta pengurus. Nah ini diantara sejumlah rencana kerja, sebagian sudah jalan, seperti pembukaan untuk santri baru angkatan kedua, dan di pekan lalu kita sudah mulai juga dengan daurah muwajjih yang dipandu oleh Ustadz Imam, dan rencananya insya Allah pekan depan kita juga akan ada agenda yang juga berkelanjutan ya, seperti penetapan calon pengajar, dan alhamdulillah dari hasil seleksi kemarin kita sudah mendapatkan 3 pengajar baru Bapak Ibu untuk ikhwan dan 1 pengajar untuk akhwat gitu ya, yang insya Allah siap nanti ketika santri-santri baru untuk angkatan kedua ini kita sudah mulai. Kemudian untuk program santri mukim ini memang kita sedang masih menggodok, termasuk juga rencana studi banding, satu tempat yang mungkin bisa direkomendasikan untuk pelaksanaan studi banding adalah Askar Kauni ya Pak Ari ya, yang dikelola oleh Ustadz Bobi Hernawan. Kita coba nanti cari waktu. Bobi Heri Prabowo ya. Heri Wibowo. Ya, Heri Wibowo. Yang insya Allah kita coba cari waktu karena beliau punya sebuah
program rumah Quran yang mungkin bisa cocok dan sama dengan konsep yang kita bangun gitu ya, yang kita sedang kerjakan. Kemudian program kerja lainnya di tahun 2023 yaitu pengajian karyawan, yang tadi mungkin di antara karyawan ini tentu adalah pengurus dan karyawan rumah Quran atau Masjid Raya Al Insan ya Pak Ari ya. Mungkin kita bisa masukkan di dalam sini, termasuk kepada pengurus. Jika memang termasuk pemuda nih Pak Rahmadi, kita akan juga buka dan rekomendasikan para pemuda Masjid Al Insan juga ikut tahsin Quran. Jadi sebelum dia panahan ikut program tahsin, sebelum goes ikut tahsin dulu ya Pak Rudi ya. Nah, jadi kita sinergikan seluruh kegiatan di Al Insan itu sehingga bisa saling ini menguatkan saya kira. Kalau tadi di pembahasan awal bicara tentang rekrutmen dan bagaimana selanjutnya, ini pun sama. Saya kira kegiatan-kegiatan di Al Insan harusnya bisa saling terintegrasi dan sinergi. Jadi bukan kegiatan yang masing-masing berjalan tanpa ada keterikatannya. Saya kira kalau para goeser ini bacaan Qurannya bagus, tentu ke depan akan memberikan value edit ya, ketika dia nanti berdakwah di komunitas goesnya gitu. Sama ketika komunitas panahan memiliki bacaan Quran yang bagus, tiba-tiba disodori menjadi imam, tentu kan menjadi nilai dakwah tersendiri gitu. Jadi ini merupakan bagian yang harusnya juga melengkapi saya kira, bukan berdiri masing-masing tetapi saling bersinergi. Kemudian kami juga mengusulkan pengajian keluarga yang privat tadi, yang konsepnya adalah pengajar nanti diundang atau datang ke rumah-rumah jamaah yang menginginkan belajar di rumah. Termasuk nih mohon bantuan juga nih Ustadz Kamal. Kita ingin juga nanti dibantu untuk akses ke apartemen gitu. Karena kami paham para penduduk ya di warga di apartemen, di residen di apartemen itu mereka sangat sibuk gitu. Mungkin dari sisi waktu tidak cukup fleksibel untuk mengikuti jadwal yang kita berikan. Sehingga dengan itu kita juga bisa menyodorkan anytime kita siap gitu. Jika memang ada permintaan itu. Jadi kita mau ngetok pintu lewat Ustadz Kamal. Mudah-mudahan ini menjadi jalan yang baik ya ke depan. Insya Allah juga akan memberikan manfaat baik bagi masjid maupun untuk apartemen. Kemudian yang berikutnya strategi kita juga untuk pembukaan dan menggait santri baru dengan mengembangkan kerjasama. Kita sudah di-approach oleh LPIA, ini bukan LIPIA ya, tapi LPIA, Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika, sebuah kursus bahasa Inggris ya, mirip-mirip LIA gitulah Pak Juli ya. Plus komputer ya. Nah ini kita rencana besok malam akan ada audiensi dengan LPIA yang akan menawarkan kerjasama. Kita belum tahu seperti apa model kerjasama, tapi ini satu dari sekian banyak model kerjasama yang kita bisa kembangkan. Termasuk dengan masjid-masjid, musola, TPA di sekitar kita, di sekitar masjid. Dan yang tidak kalah menarik, termasuk jika dari antum tadi punya kelompok-kelompok halaqah Quran di rumah atau di sekolah, yang kita bisa jadikan afiliasi gitu. Jadi kalau FHQ itu punya afiliasi di Masjid An-Nahl, Masjid Raya Bintaro, siapa tahu Masjid Raya Al Insan punya juga afiliasi di tempat lain. Tadi Ustadz Lukman cerita, beliau ini mau mendirikan juga nih volume Quran di sekolahnya ya. Jadi kalau kita bisa kerjasama, Ustadz Lukman bisa membawa bendera Rumah Quran Al Insan ke sana gitu. Tentu dengan kompensasi hak dan kewajibannya gitu ya. Dia akan kita klaim sebagai cabangnya Rumah Quran Al Insan Pak Ari. Tetapi pengajarnya kita juga administrasikan di Rumah Quran sebagai pengajar kita, yang nanti kita bayarkan kompensasinya. Sama halnya, para muridnya juga akan membayarkan sejumlah kewajibannya kepada kita. Ini sebuah model kerjasama yang saya kira bisa kita coba dan mudah-mudahan bisa berjalan begitu ya. Terkait dengan pengadaan, ini juga tidak kalah menarik ya. Saya kira untuk melengkapi kebutuhan Rumah Quran, alhamdulillah ini melengkapi kebutuhan sumber daya manusia ya. Teman-teman kemarin Pak Rahmadi, Pak Ketua dan Pak Irwan alhamdulillah sudah memproses program hibah barang milik negara. Alhamdulillah kita Rumah Quran dan Masjid Al Insan sudah di approve ya untuk mendapatkan hibah berupa inventaris kantor dalam bentuk meja sebanyak 11 buah, lemari sebanyak 4 buah dan buffet 3 buah. Ini yang insya Allah kita bisa manfaatkan baik untuk Rumah Quran maupun masjid. Namun demikian itu tidak cukup saya kira, apalagi untuk menyasar santri-santri yang spesifik seperti yang milenial maupun yang balita.
sepertinya kita juga perlu melengkapi dengan kebutuhan yang sesuai dengan usia ya dari santri-santri itu ya Pak Lukman ya, seperti misalnya perpustakaan, mainan maupun alat-alat peraga. Kemudian kita juga masih membutuhkan untuk kenyamanan proses belajar mengajar ini sejumlah peralatan seperti AC. Kita sudah coba identifikasi ada 10, juga dispenser, kulkas dan lain-lain, serta alat-alat kebersihan dan perlengkapan dapur. Dan ketika kita juga sudah memprogram untuk santri mukim, rumah Quran juga nanti membutuhkan properti untuk asrama, baik itu tempat tidur, lemari, kasur, dan perlengkapan lainnya. Ini sudah saya kira. Nah, terakhir slide 13 ya atau 12 ya. Ada sejumlah strategi, ini mungkin masih kasar ya Pak Ari ya, tapi kira-kira ini akan kita jadikan strategi untuk penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional rumah Quran tadi yang kira-kira besarnya sekitar 14 juta ya per bulan. Untuk saat ini, ketika kita nanti mengekspansi menambah jumlah santri dan guru, saya kira tentu kebutuhannya bertambah ya Pak Juli ya. Tetapi paling tidak ini yang kita bisa coba identifikasi sebagai bagian dari strategi penggalangan dana. Yang pertama tentu dari infak atau iuran santri. Ini saya kira wajar ya bagi sebuah lembaga kursus, lembaga pendidikan. Nah, kan benar kan? Foto dulu. Iklan. Awas iklan lewat. ART. RT apanya mungkin? Baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi tentu strategi yang pertama adalah dengan mengenakan infak atau iuran dari para santri yang untuk angkatan kedua ini kemarin diusulkan untuk naik sedikit. Dan kemudian yang kedua kita juga akan memproduksi beberapa proposal yang kita ajukan kepada para donatur yang harapannya proposal kepada donatur ini bisa untuk mengcover setidaknya biaya operasional tetap ya untuk kafalah guru maupun untuk operasional lainnya. Kita akan juga melihat CSR perusahaan. Ini mengacu dari pengalaman kita mengadakan khitanan massal ya, di mana pada saat itu kita alhamdulillah mendapatkan bantuan dari salah satu perusahaan senilai 10 juta. Saya kira kalau ini sesuatu yang sifatnya langgeng ya, continuous, insya Allah beberapa perusahaan bisa kita targetkan untuk menjadi sponsor tetap. Sponsorship dan kerjasama ini juga sebuah peluang yang saya kira bisa dijajaki. Banyak komunitas kita yang memiliki usaha, baik usaha menengah ke atas maupun UMKM. Kemarin Ustadz Agung diberikan bingkisan ya dari salah satu orang tua santri, yang saya kira kalau kita bisa jajaki dengan tawaran kerjasama yang saling menguntungkan, ini juga kita bisa gali sebagai strategi penggalangan dana. Dan yang berikutnya proposal kepada pemerintah maupun Basnas yang saya kira mereka juga sudah punya alokasi untuk kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan dan keagamaan. Dan yang terakhir saya kira cara konvensional yang kita juga bisa gunakan ya, menggunakan kupon ya. Saya kira kupon-kupon yang kita bisa berikan kepada jamaah masjid yang hadir, atau juga tadi ada usulan menitipkan kotak infak ya di warung-warung atau di Indomaret ya yang di sekitar masjid gitu, yang saya kira sebuah upaya yang bisa dicoba karena ada kotak infak yang sama dari masjid lain tetapi dititipkan di kantin Masjid Al-Insan Pak Giri. Orang luar sudah masuk tapi kita belum keluar, ini kan juga agak sedikit aneh ya. Jadi kita coba upaya ini, kalau memang tadi cerita Pak Irwan mau mencoba mengkonsolidasi kotak-kotak yang ada di masjid ya, nanti kita minta 1 atau 2 untuk kita bisa tempatkan di Indomaret atau Alfamidi yang kita bisa jajaki. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kami minta masukan dan saran dari para ustadz dan ustazah sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan dari Komisi 3 terkait dengan RK Rumah Quran Al-Insan. Kami kasih waktu mungkin 5 menit untuk usulan atau tanggapan terkait dengan pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur Rumah Quran Al-Insan. Ya, kita mulai. Oke, baik, makasih, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mudir, alhamdulillah rencananya sudah bagus, kita berdoa ini bisa berjalan dengan lancar, karena bicara Al-Quran adalah
cara membangun peradaban, ya. Allah akan meninggikan suatu kaum karena kitab ini dan akan merendahkan suatu kaum pun juga karena kitab ini. Nah, yang pertama saya menjawab yang tadi yang Pak Ustadz Giri sampaikan, memperdengarkan Al-Quran. Jadi maksudnya ya seperti ini nih. Jadi memperdengarkan Al-Quran adalah intinya, kalau sekarang baru berjalan di hari Ahad pagi, nah saya berharap kita bisa setiap hari tuh ada pengajian atau ada kelas pembelajaran di rumah Quran dan juga nantinya di masjid gitu. Kalaupun di masjid kan bisa aja. Kalau kemarin di MRBJ itu sampai 700 peserta, ya. Sampai semua masjidnya itu dipakai buat halakoh. Nah, saya berharap nanti seperti itu. Itu yang pertama. Dan kemudian karena angkatan kedua ini kan tinggal beberapa pekan lagi ya. Kalau saya ngelihat tadi kalender, kita ada ketemu hari Jumat, tinggal 2 Jumat. Ya. Ini kita berharap memang targetnya lebih banyak lagi. Nah, makanya saya berharap meminta untuk salah satu caranya kita buat surat, ya, kita kirimkan ke masjid-masjid, ya, untuk kita sampaikan informasi ada penerimaan santri baru, dan sekaligus flyer ini kita cetak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, strategi untuk menambahkan juga, sekarang Wali Kota Jakarta Selatan yang sekarang dan yang mungkin diawali yang dulu oleh Kiai Marullah, memang kesan religiusnya lebih kental gitu loh, ya, sampai sekarang. Kemarin itu ada pelatihan buat para lurah-lurah untuk dia menebalkan huruf Al-Quran. Ya, jadi dikasih Al-Quran yang hurufnya sama-sama, nah itu kemudian disuruh tebalkan. Ya. Beberapa sebelumnya juga ada semacam pembekalan buat lurah-lurah dari sisi religius. Nah, ini pun juga kita bisa garap. Kita bukan garap Pak Lurahnya. Jadi kalau di lurah-lurah itu kan ada tenaga PJLP, tenaga hariannya seperti PPSU, seperti yang di Bina Marga. Mereka bekerja itu adalah terikat kontrak, biasanya setahun. Jadi mulai Januari sampai Desember. Kita pengen kita surati para lurah-lurah tersebut. Nah, tentunya kita misalnya datangin Pak Camatnya atau sekalian Pak Walinya, ya, atau asisten Kesra, kita sampaikan program ini. Jadi ada semacam keharusan, ya, jadi di PJLP tersebut itu kita buat semacam program yang keren. Jadi misalnya duta Quran, ya. Jadi satu kelurahan ada 4 sampai 5 duta Quran. Nah, nanti kita tawarkan nih pembelajarannya, mau di rumah Quran Al-Insan ataupun di luar gitu loh. Maksudnya di luar, di tempatnya dia gitu. Tentunya berbayar juga, ya, tentunya berinfak juga. Karena kan mereka mudah-mudahan ada anggarannya juga untuk hal tersebut. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya kita kalau bisa surat-surat kita menyurati sekolah-sekolah yang ada di sekitar Masjid Raya Al-Insan. Misalnya kayak ada SMA 24, ada SMK 30, ada Triguna. Nah, itu kita suratin bahwa kita kasih tahu nih, misalnya kerjasama ekstrakurikuler atau rohis lah atau apa. Nah, kita tawarkan ada kegiatan rumah Quran Al-Insan ini. Binuskul nggak disebut ya? Nah, mudah-mudahan itu menambah nih. Jadi dengan waktu yang sisa ini kita bekerja terus nih untuk mendapatkan santri yang yang kita harapkan ya jumlahnya bisa lebih banyak lagi gitu. Itu aja sih. Itu juga harapannya sih kita punya berbagai paket nih. Jadi berbagai paket pelajaran gitu. Kemarin iseng nanya berapa sih kalau orang nggak bisa baca terus diajarin sampai bisa baca Quran itu berapa lama? Seminggu, 2 minggu, apa sebulan? Nah, kita harus punya paket yang seperti itu tuh, ya. Kemarin alhamdulillah kan dari seleksi yang kemarin ada 2 nilai yang 80, ya, yang nilai 80 dia direkomendasi untuk
untuk sebagai santri penerima setoran habis Quran ya. Nah mudah-mudahan yang seperti itu bisa kita berdayakan ya. Itu aja dulu Mudir, mudah-mudahan rencana kita di angkatan kedua ini bisa sesuai target yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi? Kepada sementara akan ditampung dulu, akan dicatat, dan nanti akan coba. Ya pada Ustadz Giri, ada. Pagi dulu ya. Pak Ari, yaitu memasarkan Rumah Quran Al-Insan ini ke sekolah-sekolah terdekat. Tapi kalau saya lebih cenderung bukan mensurati tapi mendatangi. Ya. Kalau mendatangi biasanya kayaknya lebih ini dari presentasi ya. Itu sama tadi dah. Yang perlu sampaikan di sini, Rumah Quran Al-Insan ini perlu banyak belajar karena masih baru. Saya punya teman sekaligus ustadz kita juga, yaitu Ustadz Ikan Rosmana, itu mempunyai namanya Sanggar Quran. Beliau ini tinggalnya di Cempaka. Jumlah muridnya sekarang itu 3.000 lebih. Gurunya itu ada 60 guru. Dan ternyata MC sampai sekarang malah semakin maju. Jadi kita jangan berkecil hati, maju terus insya Allah. Ya, kita bisa melebihi standar Quran. Amin. Allah. 3.000 Pak muridnya, Pak. Gurunya itu 60. Bisa gaji guru semua. Itu luar biasa. Nah, ini perlu menurut saya perlu kita belajar ke sana. Kemudian yang terakhir, tadi sering kalau nggak salah sampai 2 kali ya Pak Dr. Haryati menyampaikan marbot di kegiatan. Memang selama ini yang saya rasakan marbot Al-Insan itu keterikatannya dengan agama kecil sekali. Nah, sehingga semangat minat untuk belajar itu sangat rendah. Ini bukan hanya Al-Quran, termasuk kajian-kajian itu kalau tidak ditungguin oleh ketuanya itu nggak hadir dia. Iya kan? Yang sering ini pasti tahu kondisi. Wabil khusus itu pengajian subuh. Sudah yang jamaah 8 orang, marbotnya 4, yang 2 keluar. Jadi tinggal 2 yang ikut. Nah, ini perlu bagi kita, ya kalau yang lain sih ada sekitar 10. Tapi yang orang marbot ini perlu catatan ya. Kemudian sebenarnya mau saya sampaikan nanti di Komisi 1, tapi Komisi 1 selesainya paling bulan depan ya sudah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan aja yang tadi sempat Ana mengusulkan kita bagaimana untuk RKI ini mengutamakan dulu yang di dalam gitu kan. Jadi internal dulu gitu. Makanya tadi kayak marbot kayak orang-orang yang ada gitu kan, kayak penjual yang di depan itu yang kantin itu kan, kita daftarkan mereka, kita ngajikan mereka gitu ya, untuk ngajarkan mereka. Nah, Anda lihat ini ada potensi besar gitu. Ini majelis ta'limnya ibu-ibu nih. Itu kalau hari Kamis itu pernah saya lihat itu hampir puluhan angkot ya. Nah, cuman Anda lihat ya bukan tapi kajiannya gitu-gitu aja gitu nih. Ini yang pengajian Al-Insan atau pengajian Bu Kiki Kamis itu? Pengajian Al-Insan, yang pengajian ibu-ibu. Bisa ratusan lebih ya. Ngajinya gitu-gitu, nggak apa-apa. Gitu. Banyak itu ya masanya. Nah, melihat banyaknya masa itu dan mungkin hanya mendengar taklim aja, hanya membaca Yasin saja bagi saya itu nggak cukup gitu. Nah, mungkin bisa kolaborasi dengan kewanitaan dengan RKI untuk mungkin bisa diarahkan gitu kan ibu-ibunya, mungkin bisa 2 minggu sekali, atau nanti kalau memang yang mungkin angkot kan nggak ngarah ke arah Pasar Senayan gitu, nah kita yang ke sana gitu, ibu-ibunya bisa kemana, bisa di musola apa ya,
apa guru-guru yang dari muajih RKA ini yang datang ke sana, nggak perlu datang ke masjid gitu. Nah, tapi dengan adanya RKA ini, maksud kami gunakanlah fasilitas gitu untuk bagian kewalitaan juga ya, gitu seperti itu. Tambahannya Ustaz Agung ya, tadi kan kita tahu ustazah itu punya jamaah sendiri. Ustazah Musyawarah punya jamaah itu banyak gitu ya. Maksud kita itu kita simbiosis mutualisme, nggak mesti jamaahnya Musyawarah datang ke RKI, nggak mesti. Kalau memungkinkan alhamdulillah, kalau nggak memungkinkan kita minta kolaborasi, minta Bu Soleha dan jamaahnya itu terdata sebagai bagian dari Rumah Quran Al-Insan, dan itu nanti kita upayakan ada kafalah buat Bu Soleha, tapi kita minta Bu Soleha tercantum sebagai guru Rumah Quran Al-Insan. Udah kemarin dari termasuk muridnya. Termasuk santri-santrinya. Muridnya, santri-santrinya itu termasuk bagian dari santri Rumah Quran Al-Quran. Dan mungkin ada ustazah-ustazah lain yang punya jamaah juga. Jadi biar memanfaatkan fasilitas, kita udah punya gedung bagus, tapi diisi cuma 1 ahad gitu kan, sayang banget itu. Kalau mungkin kan ada di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bisa diisi dengan kegiatan taksin tilawah Al-Quran. Ya itu yang kita harapkan, sehingga bangunan yang sudah luar biasa ini kemanfaatan secara maksimal. Itu maksudnya tadi, itu sambungannya. Jamaah yang ada di Majlis Taklim sebulan sekali di hari Kamis itu sebenarnya udah ada yang kita pegang. Memang saya salah Kamis kita DBQ ibu-ibu, nah itu yang datang, jadi hampir 100 orang itu udah saya pegang. Dan itu ada memang dari kelompoknya Bu Hamdi itu ya, ada 1 orang yang dari RW 7 kan, kalau datang ke pas saya tuh nyebrang. Kemarin saya ngusulkan ibu kan ada jauh kalau datang ke itu kelompok yang di RW 08, jadi yang paling tapi itu dia kelompok yang hari Senin sore. Nah itu saya ngusulkan kemarin mau di rumah ibu atau mau di rumah di Al-Insan. Nah belum ada jawabannya lagi Kak, kalau sendiri kayaknya belum enak, jadi masih nyari kemana Sendirian. Dia beda tempat. Kalau yang lainnya itu memang sudah ada kelompok masing-masing gitu. Ada yang di RW 8. Jadi kumpulan dari majelis taklim di Al-Insan itu ada yang dari RW 3, RW 16, RW 11, RW 10. Jadi memang saya setiap kalinya siang itu udah pengajian itu khusus Al-Quran. Makanya untuk hari Kamisnya itu kajiannya semua kita memang masih menarik minat ibu-ibu dengan cara memanggil ustazah yang berbeda-beda. Itu agak tidak monoton. Nantinya kedepannya sih tadi pengen ada kajian kitab, itu pun nggak tepat, karena kalau tetap dari kejadian yang di Kemandoran itu ibu-ibu kadang-kadang datang ke majelis taklim itu pengen suasana yang berbeda dari rumah gitu. Pengen healing itu. Ya alhamdulillah healingnya ke masjid. Ya kan tadi kami materi agak pokoknya umatnya berat banget, bingung gitu deh. Oh iya, jadi yang santai tapi masuk gitu. Mereka mulai sedikit-sedikit berubah, nggak bisa 100% langsung berubah. Seperti itu, jadi ini masih menjajaki untuk ustazah, kita ganti-ganti dulu, nanti mungkin kalau ada yang cocok, maksudnya yang udah ketemu bisa masak sebulan depan ganti, sebulan depan kajian kita, jadi berbeda. Udah terus kajian kita tidak mungkin belum bisa untuk diajak serius sih. Diajak serius di mutabaah juga mereka belum bisa. Jadi masyarakat itu udah beda. Mungkin kalau karakter yang di kantoran itu bisa serius, tapi kalau untuk ibu amah yang di perumahan belum bisa untuk diajak. Di modelnya lain lagi. Serius tapi santai. Iya. Sersam. Bu. Ya. Kalau mau dimasukkan yang tadi dari itu yang kita udah pegang bisa. Bisa tuh Pak. Bisa. Ya, suruh tes dulu kemarin kagak Datang. Cuma nggak ikut. Nggak ikut tapi nggak ikut ujian kabur. Memang ada
Langsung disposisi aja, langsung di ketua, nggak usah lolos. Ustaz Agung yang ngetes. Cukup ya, mungkin ada tanggapan dari ketua komisi. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Giri, ya, Ustadz Agung dan Ustadz Urban yang sudah menambahkan, dan Bu Solihah ya. Ya, saya sepakat ya, artinya berbagai cara untuk mengajak orang ya untuk menjadi santri belajar Quran di Rumah Quran Al Ihsan, tentu kita sangat senang ya, dan kita coba jajakin. Untuk beberapa saran dari Pak Ari tadi, misalnya membuat surat, ya nanti insya Allah kita coba siapkan ya Pak Rahmat ya. Tadi bahkan dilengkapi oleh Ustadz Giri ya, tidak hanya surat tapi kita datengin gitu. Nah kalau datang ke kantor kecamatan kayaknya perlu sama Pak Ari nih ya. Pak Lurah juga kita nanti datengin insya Allah. Masih ada waktu beberapa minggu ya Pak Rahmat, nanti kita coba siapkan surat untuk mengajak para. Kemudian saran dari Ustadz Giri juga tadi, alhamdulillah terima kasih Ustadz, insya Allah kita juga jajakin, termasuk ya pastinya kalau marbot itu perlu kita ini ya, mungkin perlu ada reward punishment kali ya, atau nggak tahu ya, mungkin ancaman juga cukup ya dari Pak Ketua ya. Ada SOP-nya. Ada SP gitu barangkali ya. Saya kira ya memang perlu sih membangun ini. Dan kita buat ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan menjadi lebih terpaksa ya. Nggak apa-apa di awal yang terpaksa, jadi mudah-mudahan ke depan dengan kesadaran gitu, atau bahkan kebutuhan gitu ya. Kemudian yang ketiga, terakhir tadi yang menanggapi Ustazah Solihah, memang ini tadi bagian dari upaya kita menjajaki kerjasama dengan tidak hanya pihak luar ya, tetapi juga dengan pihak internal sebetulnya. Kalau Ustazah Solihah, Bu Murti, Bu Novi, dan ibu yang lain punya jamaah tersendiri, kita rekrut sebagai pengajar rumah Quran, nanti kita administrasikan gitu Ibu. Kita administrasikan. Memang justru disinilah tantangannya. Kita tidak mesti juga menggunakan fasilitas di rumah Quran, tetapi sepanjang program ini berjalan sesuai dengan model metode yang kita sepakati dan tercatat gitu ya, administrasinya, baik administrasi para santri maupun pengajar, sesuai dengan target-target yang disepakati, yang kita tetapkan, saya kira bisa aja. Bahkan Ustadz Lukman mau buka cabang di Jakarta Timur nih, di sekolahannya. Kenapa enggak gitu ya? Cabang apa? Beliau mau mendirikan cabang ini, Halaqah Quran di sana untuk para santri. Gitu. Rupa-rupanya diem-diem. Jadi karena Ustadz Lukman sudah tercatat sebagai pengajar, beliau bisa buka kelas baru gitu. Yang nanti santri-santrinya tercatat sebagai santri Rumah Quran Al Ihsan. Dan Ustadz Giri nanti mohon kami dikoneksikan dengan Ustadz Itang ya. Insya Allah ini sebagai salah satu juga yang perlu, bahkan harus kita studi bandingkan ya. Ustadz Itang hari Jumat mau ke Al Ihsan Galang Dana ya. Alhamdulillah. Jadi ntar sebelum Jumatan Rumah Quran Al Ihsan, setelah Jumatan Rumah Qurannya dulu. Gantian. Jadi alhamdulillah. Jadi kita bisa belajar ya dari beliau insya Allah. Kalau sudah terjadwal datang ke Al Ihsan nanti paling nggak Pak Rahmat dan teman-teman yang ini insya Allah kalau kita datangin ya, kita temani. Kita ajak ruang rapat. Nah, kita ajak ruang rapat insya Allah. Yeah. Sekali lagi terima kasih masukan dari para ustadz semua, dan sekali lagi mohon dukungan dan doanya ya, termasuk jika ada sebagian rezeki bisa juga menjadi